Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan triks dalam menjawab beberapa soal psikotes yang akan ditanyakan pada seleksi Bawaslu Kabupaten Kota dan juga Bawaslu Provinsi. Dan di next video nanti kita akan membuat lagi latihan soal-soal psikotes yang kemungkinan juga keluar pada saat tahapan seleksi psikotes. Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe supaya teman-teman juga tidak ketinggalan dengan video-video yang mengedukasi teman-teman semuanya. Pada saat kita menghadapi ujian psikotes tentunya diperlukan beberapa latihan ya teman-teman sebelumnya, karena saya mau menceritakan itu ada beberapa kejadian pada saat seleksi psikotes dimulai. Ada beberapa peserta itu yang kebingungan alias mereka nggak pernah melihat soal-soal yang seperti itu sebelumnya. Ya namanya juga psikotes, mereka tidak membayangkan akan ada soal-soal dalam bentuk hitungan, analogi, sinonim, segala macam yang katanya sih nggak ada hubungannya ya dengan pekerjaan yang akan dilakukan ya, seperti menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi dan juga calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi kita perlu mengenal apa itu sebenarnya psikotes. Jadi kalau teman-teman tidak lulus di tahapan psikotes ini, sebenarnya psikotes itu memang nggak ada penilaiannya ya, karena itu cenderung untuk menilai kepribadian kita. Nanti kita akan mengurai apa sebenarnya psikotes dan kenapa psikotes itu diperlukan pada beberapa tahapan, terutama bagi lembaga swasta dan juga perusahaan biasanya juga sering menguji para pelamar itu dengan psikotes untuk melihat sebenarnya minat, bakat, ketertarikan dari calon pelamar itu sendiri. Jadi kita mulai aja. Nah ini ya, pada dasarnya psikotes memang bukan atau tidak sama seperti ujian ya. Psikotes tidak mengukur prestasi, melainkan mengukur potensi diri setiap individu. Jadi psikotes juga bukan termasuk dari tes prestasi, karena tes prestasi memiliki materi-materi yang dapat dipelajari. Psikotes sendiri ditujukan untuk mengetahui aspek psikologi beserta seleksi. Contohnya, untuk melihat motivasi kerja, karakter, dan juga perilaku seseorang. Tes ini juga bertujuan untuk mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan di bidang kerja yang akan dijalaninya. Selain itu, psikotes juga membantu untuk melihat hasil kemampuan daripada seseorang. Psikotes juga digunakan untuk membantu seseorang untuk memberi tanggapan terhadap suatu tes. Caranya dengan sistem penilaian dan juga skor-skor yang dilakukan. Ada beberapa persiapan yang harus teman-teman lakukan pada saat menghadapi psikotes. Teman-teman juga harus perlu istirahat yang cukup, jangan stres, dan juga memakan asupan nutrisi sehingga tubuh kita itu tidak lemas, karena beberapa pertanyaannya itu memang sangat sangat membuat kita itu lelah dan juga berpikir keras. Jadi ada baiknya pada saat sebelum pelaksanaan psikotes, jadi teman-teman harus menenangkan diri, nggak usah lagi belajar, cukup dengan persiapan menghadapi psikotes tersebut dengan tenang. Karena teman-teman juga yang pertama harus yakin bahwa posisi yang akan teman-teman masuk melalui tes tersebut bukan semata-mata karena pertimbangan ekonomi saja. Nah, katakanlah di sini ya, kalau misalnya teman-teman mau mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, nah itu memang kalau dilihat gajinya, wow, memang sangat fantastis ya. Kalau untuk tingkat provinsi gajinya itu sebesar 20 juta ya untuk ketua. Tujuannya itu bukan hanya untuk gaji dan bonus-bonus yang lainnya, tapi juga di sisi lain kita memang mendapatkan pekerjaan itu, atau kenapa kita melamar sebagai anggota Bawaslu dan juga KPU misalnya, karena memang passion kita, minat kita sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan tersebut. Untuk mendaftar pekerjaan bukan hanya untuk mendapatkan uang semata, namun posisi tersebut itu memang benar-benar cocok dengan kita dan juga sesuai dengan kemampuan dan minat bakat teman-teman semuanya. Nah, yang kedua tentunya sebelum teman-teman menghadapi psikotes, teman-teman juga perlu persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Seseorang yang sebenarnya mampu mengerjakan tes
tetapi gagal melewatinya. Kenapa? Karena penyebabnya adalah faktor ketegangan. Jadi istirahatlah yang cukup dan rileks atau santailah ketika kita menghadapi tes. Karena kalau kita posisinya nggak nyaman, was-was atau agak tegang gitu ya dalam membaca soal-soal, bisa jadi kita mau menjawab A, tapi yang kita jawab adalah B. Jadi pastikan benar teman-teman itu rileks untuk menghadapi dan bacalah soal-soal dengan teliti sesuai dengan instruksinya masing-masing. Karena untuk psikotes sendiri ada beberapa soal-soal atau pengelompokan soalnya. Misalnya ada analogi, ada antonim, ada sinonim, ada derek angka, dan juga ada analogi matematika. Jadi pastikan teman-teman itu membaca sebelum teman-teman menjawab, membaca perintah di atas soal-soal tersebut. Tips yang ketiga itu jangan pernah melihat jawaban dari orang lain, karena bisa jadi hasil yang diperoleh orang lain akan bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Jadi isilah apa adanya memang sesuai dengan kemampuan dan kepribadian teman-teman. Karena psikotes ini juga salah satunya untuk menilai kepribadian teman-teman. Jadi jangan terpengaruh dengan jawaban teman-teman yang di samping. Setiap psikotes ada proses pemetaannya. Artinya setiap kelompok tes memiliki tujuan tertentu seperti tes ketelitian, kreativitas, dan kecerdasan. Jadi siapkan diri dan mental teman-teman secara matang untuk mengantisipasi segala macam tipe soal dan ketegangan-ketegangan yang dihadapi. Jadi pastikan teman-teman benar-benar rileks dalam menjawab, benar-benar fokus dan jangan panik. Karena panik itu juga bisa membuyarkan segalanya, bisa membuat pikiran-pikiran kita juga dihantui dengan ini salah, kayaknya bukan ini. Nah, jadi teman-teman harus tetap fokus, pastikan yang teman-teman jawab itu memang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau tadi adalah tips menghadapi psikotes. Nah, sekarang kita masuk ke tips mengerjakan psikotes. Yang pertama, jangan lupa untuk sarapan ya sebelum mengerjakan atau sebelum menghadapi psikotes. Yang kedua, kondisikan teman-teman dalam situasi yang kondusif, tenang, dan jangan panik terhadap apapun yang teman-teman rasakan. Ketika teman-teman panik, maka soal-soal tes itu akan terasa lebih sulit. Teman-teman akan kesulitan dalam menjawab beberapa pertanyaan tes tersebut. 3. Jangan berpikir pesimis terhadap soal-soal psikotes yang dihadapi. Tumbuhkanlah nilai dan sikap optimis bahwa teman-teman mampu mengerjakannya dengan baik. Karena kepercayaan diri kita itu juga akan sangat berpengaruh terhadap tes-tes yang akan kita jalani pada saat menghadapi psikotes itu sendiri. Yang keempat, ketika menjawab semua soal-soal psikotes, usahakan untuk memilih jawaban yang benar-benar mewakili diri teman-teman atau benar-benar mewakili kepribadian dan kemampuan teman-teman. Yang kelima, jangan terpengaruh dengan jawaban orang lain karena hasil tes psikologi merupakan cerminan bakat dan karakter diri teman-teman sendiri yang tentunya berbeda dan tidak sama dengan bakat dan karakter orang lain di sekitar teman-teman. Yang keenam, bacalah semua instruksi soal dengan baik dan perhatikan juga waktu pengerjaan soalnya. Karena biasanya setiap soal, setiap pengelompokan soal itu ada waktunya. Jadi pastikan teman-teman untuk memperhatikan waktunya sehingga teman-teman bisa menjawab semua soal-soal yang ada. Tapi teman-teman juga jangan tegang ya. Begitu melihat waktu, teman-teman juga nggak bisa berpikir dengan tenang lagi sehingga teman-teman juga nggak bisa menjawab. Jadi rileks saja, waktu adalah sebagai panduan atau panutan, tapi jangan juga terpengaruh dengan waktu sehingga teman-teman juga nggak bisa menjawab soal. Jadi kalkulasikan waktu dengan membagi waktu, karena biasanya waktunya tuh memang sangat singkat. Kadang-kadang kita nggak bisa menjawab semua soal sesuai dengan waktu yang ada. Karena itu teman-teman harus banyak berlatih. Karena ada beberapa itu yang memang kita bisa berlatih ya, seperti sinonim, antonim, untuk analogi, derek angka, menggunakan logika. Ada beberapa soal-soal yang memang teman-teman harus banyak
berlatih. Jadi teman-teman, tidak ada istilah gagal. Ini harus teman-teman ingat ya, tidak ada istilah gagal dalam tes psikotes. Karena tes ini hanya untuk menguji segala kemampuan atau kepribadian teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah cocok atau tidak cocok. Jadi hasilnya itu bukan nilai yang rendah sehingga membuat teman-teman tidak lulus. Tapi yang dilihat dari psikotes itu adalah apakah memang benar-benar pekerjaan itu cocok dengan minat dan juga bakat teman-teman semuanya. Jadi ini yang harus dibedakan. Memang kalau kita menghadapi soal-soal psikotes atau menghadapi seleksi psikotes itu memang gampang-gampang sulit ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang kita bisa menjawab, tapi pada saat misalnya nanti penilaian kepribadian itu tesnya itu lain lagi. Karena itu memang kadang-kadang untuk soal-soal psikotes itu memang sangat dibutuhkan atau sangat disesuaikan dengan kondisi atau permintaan dari perusahaan, dari instansi atau dari lembaga masing-masing. Karena itu nggak sama. Begitu juga dengan pengelompokan soalnya itu juga tidak sama. Nah, untuk seleksi Bawaslu dan juga seleksi KPU biasanya itu tidak terlalu ya, misalnya seperti pengelompokan soal bahasa Inggris, untuk sejarah itu biasanya juga nggak ada soal-soalnya. Untuk matematika itu juga biasanya enggak, tapi lebih ke analogi matematika dan juga lebih pada derek angka. Jadi lagi-lagi soal-soal tesnya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, lembaga, dan juga instansi terkait. Karena setiap lembaga, instansi, atau perusahaan itu memang memiliki standar, ukuran, dan kebutuhan serta syarat yang berbeda-beda. Karena itu ketika tes teman-teman tidak cocok dengan keinginan lembaga, instansi, atau perusahaan tersebut, bukan berarti teman-teman gagal total. Akan tetapi, sangat besar kemungkinan jika posisi tersebut itu memang tidak cocok bagi teman-teman. Dan teman-teman itu mungkin lebih cocok untuk bekerja di lembaga, instansi, atau perusahaan yang lainnya yang memang benar-benar sesuai dengan passionnya teman-teman. Jadi tetap optimis, berpikir positif, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mencoba segala sesuatu pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang teman-teman miliki. Itu saja teman-teman, tips dan triks juga dalam menghadapi soal-soal psikotes. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak atau belum lulus dalam menghadapi tes psikotes ini, jangan depresi dan juga jangan stres. Karena kenapa? Psikotes ini adalah bukan untuk menilai kemampuan, melainkan untuk menilai kepribadian, minat, bakat, dan karakter teman-teman, apakah benar-benar cocok dengan pekerjaan di bidang tertentu. Terima kasih yang sudah nge-like video ini, terima kasih yang sudah komen, share, and subscribe. Sampai jumpa.